Karena bagian apa? Kita pengen membangun semangat Indonesia. Jadi ini yang kita coba nanti di presentasi saya coba urutin dari programnya Pak Jokowi, pergumulan kami dari OTI, membicarakan siapa pemimpin terbaik, terus bukti-bukti kenapa kita pilih Pak Ganjar. Jadi nanti bisa semoga bisa jadi inspirasi teman-teman relawan kalau ada pertanyaan di sebelah jawabnya gimana. Jadi kenapa jadi full screen? Oke. Kita ambil dari otoritas program Pak Jokowi dulu, teman-teman. Ini bisa kita lihat di websitenya Departemen Menpan. Ini waktu beliau promosi atau presentasi atau pemaparan program ya, waktu jalan kampanye dulu. Jadi ada 5 prioritasnya: mempercepat dan mendukung infrastruktur, pembangunan SDM, undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja, reformasi birokrasi, APBN yang fokus dan tepat sasaran. Ini yang kadang-kadang kayak undang investasi, dan kok Cina. Kalau nggak ada investasi mau kerja apa? Hilirisasi kok jual ke orang asing, nah, kayak gitu kan. Padahal kan kita perlu industrialisasi. Ini yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi, yang harus dilanjutkan sama penerusnya. Ini yang topik yang beliau bawa ke G20. Ini juga ada di Kominfo punya website. Transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, kalau dari bahasanya Pak Ganjar juga mengatakan melek digital. Ada itu kesehatan global. Terus arsitektur kesehatan global. Betul. Jadi ada BPJS ini kan salah satu di Indonesia. Ini masalah pokok bangsa, teman-teman, yang kita juga sudah ada di website Kominfo. Ancaman terhadap global negara, kelemahan sendi perekonomian bangsa, intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Makanya kita juga pengen melihat itu sebagai masalah yang ada di bangsa kita yang sudah resmi dimonopoli. Oke, terus kita bikin alumni Liga Pancasila. Teman-teman, ini dulu kalau teman-teman lihat zamannya Pak Jokowi, kita namanya alumni for Jokowi. Kita ganti jadi alumni KMI. Sekarang alumni Liga Pancasila karena kita pengen supaya nggak berubah nama di jalan. Jadi habis Pak Ganjar nanti kepilih, kita bisa terus memotivasikan. Dan kita juga melihat sebagai bangsa kita perlu buat menguatkan 4 pilar kebangsaan kita. Ini yang setelah nggak ada pernyataan bebas di kampus, anak-anak milenial nggak mulai kenal Pancasila. Kita selalu bilang jadi bangsa, salah satunya semangat gotong royong kita ya. Semangat Indonesia yang kooperatif gitu. Jadi kalau ada produk lokal yang naik, bukan yang didukung malah dijatuhkan gitu. Itu yang harusnya kita hindari. Jadi juga kita butuh produk-produk yang go internasional supaya bisa memberikan lapangan kerja lebih banyak ke orang-orang kita. Kita sudah banyak orang di sini. Ini kita juga pengen itu, kita dari pertimbangan itu terus kita diskusikan karena dari ini kita bikin usulan program buat ke depan. Ini kita lihat kalau 5 topik ini diperbaiki, topik Indonesia, wajah Indonesia akan menjadi wajah baru. Yaitu reformasi agraria, reformasi birokrasi, persoalan dengan hukum, pendidikan dengan fokus budaya, literasi, kembali baca, pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Jadi kita sudah diskusikan sama Pak Ganjar. Kita lihat kalau 5 dari semua topik ini berbagai wajah Indonesia kita akan berubah. Terus pada waktu kita diskusi Pak Ganjar ngasih tambahan 7 topik lagi, kita juga sudah dalamin dengan teman-teman profesor dari UI juga, masalah energi, pangan, budaya Indonesia, digital, lingkungan, pendidikan, dan nasional. Ini kita gabung topiknya jadi 10 dari Pak Ganjar dan dari kami tadi. Nah, kita mau promosi nanti topik-topik ini akan kita bawa dalam bentuk diskusi Pak di TV Pak. Jadi antara Pak Ganjar dan teman-teman guru besar dan dokter-dokter dari UI supaya berkesan bahwa beliau juga sangat menguasai masalah. Gitu Pak. Jadi nanti teman-teman bisa lihat, nanti kita juga ada kelompok relawan dari Pancasila di kantor sekitar kita di
kumpul saling, nanti teman-teman gabung boleh kita sharing, kita pengen UI nggak kayak dulu lagi nggak sendiri, kita pengen kerjasama karena relawan itu buatannya di sinergi, bukan di sendiri-sendiri. Kita siap buat dulu semua relawan untuk kerjasama, itu teman-teman. Terus ini kita masuk ke topik yang kedua yang dapat kita program dan prestasi Pak Ganjar. Ini yang pesan dari Bos Diki Bar. Kenapa kita pilih Pak Ganjar dari semua tadi? Ini programnya yang sudah kita kenal, sudah sangat familiar untuk lemah oleh Oma. Jadi beli tanah dapat rumah, itu gambar rumahnya kayak situ. Ada Jumbo Kongo, ada satu desa perpustakaan, gerakan desa bersih, desa mandiri ekonomi, desa digital, program peduli lansia. Ini program-program yang sudah sangat familiar. Terus kita juga lihat prestasi-prestasi Pak Ganjar, teman-teman nanti relawan bisa lihat ke website ini. Kalau nanti tanya orang sebelah, itu ada 27 direktori. Di satu direkturnya mungkin ada 10-20 program yang berjalan, bisa dilihat juga. Ini kita ambil beberapanya supaya waktu kita pilih Pak Ganjar enggak kelihatan kita asal milih orang ini. Ya. Ini anti korupsi. Mungkin Pak Ganjar katanya udah masukin di programnya dari pendidikan anti korupsi semua sekolah. Terus juga ada hasilnya Jawa Tengah indeks pencegahan korupsi tertinggi kedua nasional. Jadi langsung ada prestasinya teman-teman. Kalau masalah KTP kita naikin juga tuh selalu dinaik-naikin. Itu Pak Nopol udah bilang Pak Ganjar jangan terlibat. Jadi harusnya udah clear. Karena penyidik KPK nya udah bilang kan. Terus sumbernya juga udah ada teman-teman. Ya itu. Terus ini juga yang peduli sama orang-orang yang terpinggirkan. Ini Pak Ganjar tadi udah beli kursi roda ke anaknya cacat kakinya. Dia juga bikin desa inklusif, jadi desa yang peduli sama difabel. Mungkin kita dengar dari guru yang lain. Terus yang paling buat saya jadi kagum untuk yakin ada program ekonomi mandiri untuk orang dengan gangguan jiwa. Mungkin nggak kepikiran sama banyak orang gitu. DGJ. Jadi kan DGJ banyak kan karena stres gitu kan, kalau itu kan dikasih kerja dapat meja, jadi supaya dia bisa hidup normal lagi. Ini menurut saya program yang sangat menginspirasi juga, nggak banyak yang lakuin. Terus ini juga peduli petani. Jadi kalau orang bilang peduli petani, Pak Ganjar peduli petani udah langsung ada hasilnya nih dari bibit petani, manfaatnya terus ada hasilnya. Dia nilai ekspor tarian provinsi di Indonesia paling tinggi Jawa Tengah, ngalahin provinsi-provinsi yang punya kepentingan. Ini mungkin banyak yang nggak tahu juga. Iya. Jadi banyak daerah yang punya pertumbuhan kita anggap ekspornya banyak, ternyata kalah sama Jawa Tengah yang kebunnya nggak banyak. Jadi itu yang kita ambil prestasi yang dari pertanian. Nah ini juga nih yang mungkin nggak banyak yang tahu nih, nelayan. Pak Ganjar bikin inovasi teknologi nelayan, bikin subsidi minyak, tapi ada hasilnya gitu. Langsung bahwa jumlah nelayan di Jawa Tengah terbesar di Indonesia, Pak. Itu juga menurut saya kan sama-sama ini kalau nelayan selalu identik sama ya, identik dengan ya kan, Madura gitu kan, kampung saya. Sekarang ternyata Jawa Tengah paling banyak. Datanya ini yang kita ada, itu ada juga sumbernya di website tadi udah ada. Jadi nggak kaleng-kaleng kalau kita. Nah terus kita juga pengen teman-teman buat tadi seperti Mas Rudi bilang, kita bangun semangat keindonesiaan, kita bersaudara. Ini yang penting kalau kita relawan, buat kami kita kalau bisa kampanye bareng-bareng, bikin semangat gotong royong itu jadi kembali semangatnya Indonesia, Pak. Bu, ini kita pengen esensinya Pancasila itu kan itu sebenarnya kalau yang dulu dibilang kasih lah walaupun ditolak berapa orang ya. Kan gotong royong. Kalau masih Pak Ganjar juga gotong royong. Ini programnya udah ada contohnya di Jawa Tengah. Nah kita pengen ngajak semua relawan. Udah ada beberapa garis di DPD, terus beberapa teman yang udah gabung sama kita juga. Kita pengen kita kalau bisa nanti bikin NCC gitu bareng-bareng di daerah-daerah atau dalam community center. Jadi di daerah itu ada pusat rakyat bisa ngumpul, bisa diskusi, ada database-nya. Berapa sih masyarakat yang perlu ditolong? Berapa sih yang kena stunting, berapa sih ibu hamil, itu ada. Nanti kita bikin
kayak kemarin ketemu BKKBN, mereka punya pusing dengan program stunting ya. Karena kalau posyandu buka sebulan sekali dan seminggu sekali Pak, padahal orang yang hamil setiap hari kasih makan. Nah maunya itu jadi programnya, ini jalanin bareng-bareng. Jadi kampanye kita berdampak juga. Ya cuma yang besar-besar, yang kecil-kecil gitu jalani. Nah ini kita ajarkan bareng-bareng, kalau kita bisa bikin sama-sama 10-10 relawan sebanyak ini, mungkin jadi ribuan dari sisinya. Dan akan berdampak buat Indonesia. Semangat gotong royongnya muncul Pak dari hasil ini. Pengelolaan sendiri juga dari hasil jualan makanan yang mereka muncul. Terus mereka bisa diskusi buat UMKM, apapun bentuknya gitu. Kalau tadi kita ngomong sama teman-teman dari Al-Nusya ya, ada punya dari Jawa, dari mereka punya banyak perkebunan. Jadi kita bisa diskusi buat kebun-kebun itu gimana meningkatkan hasilnya. Kita teman-teman dari ITB, IPB tempatnya Bang, itu akibat kalau ini kita punya banyak ahli, kita bisa ngomong. Jadi kalau ada yang sisi ini kan kita bisa sama-sama memberi solusi buat banyak anak bangsa juga. Nah ini yang kita mau, kalau bisa kita bareng-bareng. Jadi pemilu ini jadi pesta demokrasi. Perasaannya rakyat seneng-seneng. Pemilu ini harus asik. Itu yang kita ingin. Ini kira-kira yang dari kami Bang. Jadi kita bergerak bersama untuk menanam Ganjar. Mari kita bangun semangat Indonesia politik, semangat persatuan anak bangsa, semangat gotong royong dan juga berarti. Kita bangun Indonesia yang satu.